Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di Morning Star Ministry Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saya akan melanjutkan materi yang keempat materi yang kelima dari sesi pemuritan. Ya. Hari ini dengan tema pemuritan di gereja lokal. Pemuritan di gereja lokal. Saudara, di dalam Alkitab kita mendapati bahwa Yesus sendirilah yang pertama kali menggunakan kata gereja atau jemaat atau eklesia dalam Matius 16 ayat 16 sampai 18. Ketika pertama kali Kristus berbicara mengenai gereja, yang ia maksudkan adalah gereja atau jemaat yang bersifat universal. Yang sesungguhnya tidak kelihatan, tidak terlihat oleh mata. Nah, atas dasar pernyataan Yesus ini maka dapat disebutkan, atas dasar pernyataan Yesus di Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18, maka dapat disebutkan bahwa gereja adalah milik Kristus. Hanya ada satu gereja. Kata gereja di sini tidak ditulis dalam bentuk jamak. Didirikan oleh Kristus sendiri, dibangun di atas batu karang atau pondasi rohani yaitu Yesus Kristus, dibangun atas dasar pewahyuan atau pernyataan siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu, Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian gereja akan mengalahkan alam maut. Gereja akan memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan baik di bumi maupun di surga. Ya. Nah, gereja yang bersifat universal ini adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus di sepanjang zaman, sejak gereja berdiri sampai Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Ya. Baik yang hidup di masa lalu, ya, yang hidup sekarang ini atau sudah meninggal hidup di masa lalu, itu orang-orang yang terpisah dari dunia ini karena panggilan mereka dalam Kristus, yang dipersatukan dalam satu tubuh rohani yang didiami oleh Roh Kudus. Ya. Dengan Yesus Kristus sendiri sebagai kepalanya, itu gereja universal. Kesatuan ini bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Kita tidak bisa melihat gereja universal ini, tetapi secara de jure merupakan suatu kenyataan yang terlihat jelas oleh Allah. Ya, itu gereja yang bersifat universal. Ya. Nah, di dalam seluruh perjanjian baru, kata Yunani eklesia atau gereja atau jemaat tercatat sebanyak 114 kali. Ayat-ayat itu kurang lebih 90% berbicara mengenai gereja lokal. Gereja lokal di Efesus, gereja lokal di Korintus, gereja lokal di Tesalonika, gereja di Filipi, gereja di Galatia. Itu semua adalah gereja-gereja lokal. Gereja lokal adalah kumpulan gereja-gereja di satu kota. Ya. Yaitu jemaat yang dapat dilihat dengan mata. Bila kita mengatakan bahwa Allah tidak berminat akan gereja lokal, itu berarti kita sedang meremehkan apa yang dibicarakan oleh Allah melalui firman-Nya sendiri mengenai hal ini. Sebab dari 114 kali kata gereja yang digunakan, eklesia yang digunakan dalam Alkitab, 90% itu bicara tentang gereja lokal. Bukan gereja universal yang dibicarakan, tapi gereja lokal. Ya. Nah, ketika Tuhan untuk kedua kalinya berbicara mengenai gereja, maka yang dia maksudkan ialah gereja lokal. Jadi yang pertama Tuhan bicara dalam Matius pasal yang ke-16, 16 sampai 18 tentang eklesia, dia bicara tentang gereja universal. Dan untuk kedua kalinya Tuhan kita Yesus Kristus bicara tentang gereja di Matius 18 ayat 15 sampai 20. Yang dia bicarakan situ adalah gereja lokal. Dalam ayat tersebut Kristus mengungkapkan banyak hal kepada kita tentang gereja lokal. Saudara bisa baca ayat itu. Sengaja saya memang tidak membacakan ayat itu supaya saudara buka Alkitab dan baca di sana dan belajar dari pembacaan saudara. Ya, dalam ayat-ayat tersebut Kristus mengungkapkan banyak hal kepada kita tentang gereja lokal dan bagaimana gereja itu seharusnya berfungsi, yaitu bahwa gereja lokal adalah satu perkumpulan persaudaraan yang terdiri dari saudara-saudara seiman. Dua, menangani masalah disiplin. Tiga, suatu kepengurusan setempat. 4, wadah dari mana seseorang dapat dikeluarkan. Ya, ini disebut dengan disiplin gereja ekskomunikasi. Ya, kemudian yang berikutnya 5, wadah yang mempunyai kuasa untuk mengikat dan melepaskan baik di surga maupun di bumi. Yang ke-6, persekutuan dalam iman dan doa. Yang ke-7, perkumpulan yang menyandang nama Kristus. Dan yang berikutnya, tempat di mana Kristus berjanji akan hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir, ada di tengah-tengah mereka. Di mana? Di gereja lokal, persekutuan gereja-gereja lokal. Jadi saya percaya berbagai sinode hari ini yang memuliakan Kristus, sinode yang alkitabiah, mengikuti kekristenan historik, Kristus ada di sana.
Tidak peduli apapun denominasi dari gereja saudara nih, entah itu Protestan, Pentakosta, Karismatik, Baptis, Wesleyan, ya. Kalau saudara meninggikan Kristus, kalau saudara melanjutkan kekristenan historik, ya, saudara saat ini, ya, adalah gereja lokal yang mana Kristus hadir di situ, ya. Nah, kitab Kisah Para Rasul memberikan kita suatu gambaran yang cukup jelas tentang gereja. Gereja yang terdapat dalam Kisah Para Rasul adalah gereja yang didirikan oleh Kristus dan merupakan contoh yang seharusnya ditiru oleh gereja-gereja yang didirikan selanjutnya. Dari kitab Kisah Para Rasul ini kita melihat bahwa gereja lokal dalam Perjanjian Baru itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ya. Yaitu di kitab Kisah Para Rasul kita melihat bahwa gereja lokal dalam Perjanjian Baru itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Mohon maaf ya, gangguan ada anjing menggonggong karena saya memang tidak mempunyai ruangan khusus. Ya, ada perpustakaan saya memang, tapi karena di sana begitu banyak buku, nah, saudara mungkin nanti akan dialihkan oleh banyaknya gambar-gambar buku. Jadi saya membuat rekaman video ini di rumah, di ruang keluarga saya. Ya, nah, jadi anjing di luar masih kedengaran suaranya menggonggong. Tidak apa-apa, anjing menggonggong kita tetap jalan saja. Ya, saya ulangi lagi. Ya, dari kitab Kisah Para Rasul ini kita melihat bahwa gereja lokal dalam Perjanjian Baru itu mempunyai ciri-ciri. Satu, sebuah jemaat di lokasi atau tempat tertentu. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Yang kedua, sebuah perkumpulan orang-orang yang percaya akan Kristus. Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Kemudian yang berikutnya, sebuah tempat di mana diselenggarakan pengajaran dan pendidikan termasuk disiplin. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kemudian suatu unit atau kesatuan tersendiri yang memiliki wewenang hukum. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-22. Selanjutnya didirikan oleh Kristus sendiri. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kemudian merupakan sebagian dari Kristus sendiri. Kisah Para Rasul 5 ayat 14. Kemudian lanjut lagi. Sebuah wadah di mana Tuhan sendiri dan bukan manusia yang menempatkan anggotanya. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 13. Selanjutnya, disiplin oleh Kristus sendiri. Kisah Para Rasul 5 ayat 5. Lebih lanjut, mempunyai struktur tertentu. Ada orang-orang yang ditasbihkan untuk memegang kedudukan dengan kuasa untuk memimpin, mendisiplin, dan mengawasi. Kisah Para Rasul 14 ayat 23, Kisah Rasul 20 ayat 17-28. Lebih lanjut, ciri-ciri dari gereja di Kisah Para Rasul itu. Sebuah wadah untuk aneka pelayanan. Kisah Para Rasul 13 ayat 1, Kisah Rasul 15 ayat 4. Juga mempunyai persekutuan dengan gereja-gereja lokal lainnya yang bersifat sukarela. Artinya ada fellowship dengan gereja-gereja lainnya bersifat sukarela. Kisah Para Rasul 15 ayat 3-4. Lebih lanjut, sebuah wadah yang didirikan atas dasar iman. Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Dan yang terakhir, sebuah wadah yang mengutus orang-orang untuk pelayanan. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Jadi pola dari gereja di Kisah Para Rasul ini adalah pola yang harus kita tiru di gereja-gereja saat ini, tentu saja menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Ya. Jadi gereja lokal pada dasarnya adalah suatu perkumpulan yang diorganisir sesuai dengan contoh dalam Perjanjian Baru. Terdiri dari kelompok-kelompok orang percaya di lokasi atau tempat tertentu yang mana dicirikan: satu, suatu pengakuan iman; dua, suatu kehidupan yang tertib dan disiplin; tiga, ketaatan terhadap perintah untuk dibaptis; empat, perkumpulan di sekitar pribadi Kristus; lima, mempunyai berbagai pelayanan yang dikaruniakan oleh Kristus oleh kuasa Roh Kudus; yang keenam, ya, setia memperingati kematian dan kebangkitan Kristus; yang ketujuh, mereka selalu disebut sebagai suatu unit yang berdiri sendiri tetapi dapat bekerja sama, berfellowship, bersekutu satu sama lain secara sukarela. Nah, jika kita membaca seluruh Kisah Para Rasul, maka kita mendapati pengertian betapa pentingnya gereja lokal bagi setiap orang yang lahir baru. Ya, jiwa-jiwa yang baru atau orang yang lahir baru itu. Jelas sekali bahwa sesudah menerima Tuhan, ya, orang-orang baru itu selalu akan bergabung menjadi anggota suatu gereja lokal. Kita juga mendapatkan bahwa tidak seorang pun yang belum diselamatkan yang berhak bergabung menjadi anggota jemaat lokal. Dan tidak seorang pun yang sudah diselamatkan yang tidak mempunyai tempat tinggal secara rohani di dalam gereja lokal. Jadi seorang yang baru percaya, seorang yang baru bertobat harus berada di gereja lokal. Bahkan Rasul Paulus sendiri, misionaris yang ternama itu, tetap tergabung dan mempunyai hubungan erat dengan gereja lokal. Di Antioquia yang mengutusnya. Saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 14 ayat 26. Dia adalah rasul dan penginjil dan pengajar. Namun dia adalah misionaris yang terkenal karena perjalanan misinya yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Namun perhatikan,
dia memiliki hubungan yang erat dengan salah satu gereja lokal, yaitu gereja Antioquia yang mengutusnya. Di Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-26. Nah, Alkitab memberikan alasan mengapa orang Kristen harus ke gereja lokal dan menjadi anggota yang berkomitmen di gereja lokal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bukan hanya gembala, tapi gembala bisa mengajarkan ini kepada jemaat, tapi jemaat yang mendengarkan ini juga harus mengerti kenapa kita, saudara-saudara, kita semua harus berada di gereja lokal dan komitmen di salah satu gereja lokal saat ini. Yang pertama, gereja lokal merupakan tempat perkumpulan keluarga dan persekutuan orang percaya. Saudara bisa baca di Efesus 2 ayat 19-22. Dengan ke gereja lokal menghindarkan kita dari keterasingan, keterisolasian, dari kesendirian yang mementingkan diri sendiri dan egois. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Itu pentingnya berada di gereja lokal. Yang kedua, gereja lokal adalah tempat suatu persekutuan tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota dan yang menempatkan anggota di dalam tubuhnya tersebut adalah Kristus sendiri. 1 Korintus 12 ayat 18-20, Roma 12 ayat 4-5. Allah menurut kehendaknya yang berdaulat telah menetapkan dan menempatkan setiap orang percaya di gereja-gereja lokal. Gereja lokal adalah tempat untuk mengasuh, merawat, mengayomi. Atau dengan kata lain, gereja adalah tempat di mana proses pemuritan dilaksanakan. Itu pentingnya. Alasan pentingnya saudara harus komitmen, ya, di sebuah gereja lokal. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai gembala hari ini, sebagai jemaat di salah satu gereja lokal, saudara bertekun sana karena Tuhanlah yang menetapkan saudara ada di sana. Yang ketiga, ya, dengan pergi ke gereja lokal kita memenuhi perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18-19. Karena di gereja lokal kita diajar, di gereja lokal kita dimuridkan. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka diajar dan menjadi murid di luar konteks gereja lokal jelas tidak memahami sifat pemuritan maupun gereja lokal. Kita bersyukur ada sekolah-sekolah Alkitab, kita bersyukur ada yayasan, ada lembaga-lembaga, dan ada seminar-seminari. Tapi itu bukan tempat di mana Tuhan menetapkan untuk pemuritan. Seminari, sekolah Alkitab, yayasan, lembaga, semua itu bermanfaat dalam menunjang gereja-gereja lokal untuk melaksanakan proses pemuritan. Ya, saudara silakan baca Alkitab saudara. Pemuritan itu di gereja lokal. Namun yayasan, lembaga, dan kita bersyukur sekolah-sekolah Alkitab, seminar-seminar itu ada untuk membantu proses pemuritan. Ya, untuk orang-orang yang terpanggil lebih jauh di dalam pekerjaan pelayanan. Ya. Tapi tidak boleh lepas dari hubungan dengan gereja lokal. Kalau lepas dari gereja lokal, maka itu sudah keluar dari tujuan Tuhan. Ya, lembaga, yayasan, seminari yang mengaku Kristen Alkitab, tapi begitu keluar dari konteks hubungan dengan gereja lokal, maka itu sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana bisa? Baca di Alkitab. Ya. Saya temukan di sana. Gereja lokal adalah konteks Allah yang di dalamnya berlangsung proses pemuritan. Saudara baca di Efesus 1 ayat 22-23. Saudara baca di 1 Timotius 3 ayat 14-15. Dan yang keempat, dengan ke gereja lokal menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh Kristen, yaitu murid Kristus. Baca Yohanes pasal 3 ayat 35. Di gereja lokal kita dibentuk, diperlengkapi, bertumbuh secara rohani. Efesus 4 ayat 11-16. Di gereja lokal kita saling membantu dan melayani. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Di gereja lokal kita saling menjaga dan melindungi agar terhindar dari kemunduran rohani. 1 Korintus 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 25. Yakobus 5 ayat 19. Dan di gereja lokal kita dapat mengambil bagian dalam misi Kristus di dunia ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan memuliakan Dia. Dengan demikian, perlu saya tegaskan di sini, semua program, acara, kegiatan yang dilakukan di luar konteks gereja lokal hanya bersifat tambahan, bukan utama. Semua itu harus dalam upaya mendukung pelayanan gereja lokal, bukan untuk menggantikannya. Program, acara, kegiatan, bahkan seminari dan SCTC tidak pernah ditentukan untuk menggantikan gereja-gereja lokal. Ya. Semua itu harus dalam upaya mendukung pelayanan gereja lokal, bukan untuk menggantikannya. Ya, seharusnya semua lembaga, yayasan, seminar, teologi, sekolah Alkitab, dan lainnya yang didirikan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pelayanan gereja-gereja lokal. Ya, seorang anak dapat pergi ke sekolah dan belajar. Sebagai analogi, seorang anak dapat pergi ke sekolah dan belajar, tetapi tidak pernah menggantikan rumahnya dan keluarganya. Rumah saudara secara rohani itu ada di gereja lokal. Namun saudara bisa pergi ke seminari, ke sekolah Alkitab, sekolah teologi, tapi saudara harus kembali ke gereja lokal. Ya, tempat di mana saudara harus berada.
Rasul Paulus menjelaskan bahwa gereja lokal adalah rumah tangga Allah. 1 Timotius pasal 3 ayat 14-15. Tempat di mana perilaku orang percaya dinilai, dikritik, dan diperbaiki. Paulus juga menyatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Efesus 1 ayat 20-23. Jadi Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Itu dinyatakan dalam setiap gereja lokal. Tugas gereja adalah melaksanakan perintah kepalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekarang sudah belajar apa itu gereja universal dan apa itu gereja lokal dan apa pentingnya gereja lokal dan mengapa saya dan saudara harus komitmen dan berada di satu gereja lokal. Dan proses pemuritan itu sangat penting dilakukan di gereja lokal. Saya menghimbau semua gereja-gereja lokal untuk melaksanakan proses pemuritan. Jika belum melakukan proses pemuritan, mulai sekarang lakukan proses pemuritan di gereja lokal saudara. Ya. Apakah kita tidak memerlukan seminar sekolah teologi? Ya, perlu. Mereka terpanggil untuk melayani lebih jauh, kirim mereka ke seminari-seminari yang alkitabiah, seminari-seminari yang mewarisi kekristenan historik, seminari-seminari yang mengembangkan pelayanan ya dengan bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.